apa efek negatifnya kalau seseorang ini jadinya capek, susah tidur, akhirnya kurang tidur, Doksan? Jadi bolot. Pernah nggak sahabat Sonora? Bener, Kalau kurang tidur jadi bolot. Bener. Iya beneran itu. Jadi kurang tidur itu apalagi kalau kronis, kalau sesekali sih ya masih mending ya. Tapi kalau kronis terus menerus sampai orangnya tuh nggak menyadari kalau dia tuh udah kurang tidur. Oke, itu tadi baru dari kepala. Lanjut nih, apalagi nih efek negatifnya? Kan sampai ujung kaki tadi katanya masih panjang nih, Doksan. Kan di sini udah gangguan penyakit jantung, agak ke perut kan buncit, gemuk gitu ya. Terus agak ke bawah gairah seksual yang menurun. Jadi orang-orang yang kurang tidur bisa mengalami penurunan gairah seksual. Jadi kemana-mana kan? Banyak ya, Iya. di absen semua jadinya Di ya. absen. Terus sampai kaki ada nggak? Enggak sih. Nggak ada, cuma sampai situ Jadi doang. dikoreksi ya, nggak sampai kaki ya. Oh bisa, kalau misalnya dia kecelakaan kakinya ketimpa segala sesuatu, ketika dia ketiduran lagi megang buku iya, gitu, benar. kena jempol kaki. Benar. Jadi kena semua intinya pada Betul, dasarnya ya. kena semua. Oke, itu tadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau kita udah tahu, terus kemudian cara mengatasinya ini gimana sih, Doksan, biar apa ya namanya ya, bisa kita tidur nyenyak gitu setelah beraktivitas. Nggak yang susah tidur, gimana caranya tidur gitu? Merem. Cara tidur itu cuma merem, sesederhana itu. Kan tapi ada yang udah merem tapi masih susah karena overthinking tadi kan. Karena ngitungin kebo, ngitungin domba, Tidak. nggak usah dihitung. Lah ngitung duit juga susah tidur, Doksan. Kan mereka ngabsen sendiri, tinggal dilihat aja berapa kali tab-nya. Apa nih, jadi selain merem nih apa sebenarnya, Doksan? Sebetulnya nih ya, kalau mau tidur dengan mudah, itu belajar. Satu, punya jadwal bangun, punya jadwal tidur. Karena tubuh kita tuh menyukai segala sesuatu yang teratur. Ada jadwalnya ya. Jadwal jam makan punya jadwal jam makan, tidur punya jadwal tidur. Kenapa? Karena badan kita kalau dia teratur bisa mempersiapkan diri. Jadi misalnya punya jadwal tidur jam 10, kata sahabat Sonora, jam 10 mah kehidupan baru mulai, dokter. Kesasa juga sih itu. Bukan 10 pagi, 10 malam maksudnya. Oke. Iya, 10 malam itu kehidupan baru mulai berlangsung. Wow, beda umur nih kayaknya nih. Jadi kalau biasa tidur jam 10, itu menjelang jam 10 berbagai hormon sudah mulai diutak-atik nih sama tubuh kita. Oh, udah kayak ada alarm kecil-kecilnya ya. Jadi hormon misalnya hormon kortisol atau adrenalin udah mulai turunlah kau gitu kan. Hormon melatonin, hai naiklah kau gitu. Jadi begitu hormon melatonin naik, kemudian orang itu merasa ngantuk. Jadi tepat jamnya tidur dia akan mulai nguap. Ya kan? Mulai udah mata tuh berat gitu. Dan itu diatur oleh mekanisme di internal tubuh. Nah, jadi kalau sesa nguap pada mendekati jam tidur, itu adalah salah satu fungsi keteraturan. Oke. Nah, kalau udah nguap gitu ya, udah teler gitu, udah nggak mood kalau diajak ngomong udah deh guys, apa tidur sih? aja gitu ya. Iya, selalu deh. Nah, jadi gampang tidur kalau punya jam tidur. Tapi kalau tidurnya kadang jam 10, kadang jam 12, kadang jam 7, kadang subuh gitu. Badan bingung nih kapan mau ngeluarin melatonin, kapan enggak gitu. Oke. Akibatnya melatoninnya karena keluarnya nggak tahu kapan, dia juga ngerasa ngantuknya nggak tahu kapan. Nah, prinsipnya kalau bisa teratur bangunnya, teratur tidurnya, lakukanlah keteraturan itu walaupun hari libur. Terus prinsip yang kedua, buatlah kamar tidurmu senyaman mungkin, sejuk, gelap, nyaman, bersih, rapi, dan tempat tidur hanya digunakan untuk tidur. Jangan merangkap. Merangkap ruang kerja, ruang makan, ruang rekreasi, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, panggung manten, dapur, gitu. Tapi pernah ada yang protes nih, Dokter Santi, aku kan kemana-mana rumahku deket, Dok. Jadi kalau mau ke toilet deket, kalau mau tipe studio ternyata dia. Oh, semuanya tinggal jalan gini aja. Terus bagaimana caranya
aku kerja kalau tidak diranjang. Kerjalah di lantai dengan menggunakan meja. Iya kan, bener kan, jatuh sama kayak anak kos-kosan juga dong jatuhnya kan, Doksan? Tapi kan kos-kosan bisa duduk di lantai. Oh iya bisa. Di meja. Jadi pakai bangku yang bisa, kan ada tuh bangku yang dingkle kalau kita bilangnya ya. Jangan nanti punggungnya ya. Cari furnitur yang bisa. Pokoknya dimanapun selain di kasur hanya untuk tempat tidur. Iya. Dan melakukan aktivitas seksual apabila sudah mendapatkan SIM. Surat izin untuk melakukan ya surat izin menikah. Bisa ya. Dapat gelas. Kalau saya habis ini bukan rumah makan Padang saya. Apalagi Doksan? Tadi kayaknya mau ngomong Doksan. Enggak, udah kan tadi itu ya, punya jadwal, membuat kamarnya nyaman, jangan berisik. Tapi rumahku depan gang, jadi bagaimana dong kalau depan gang berisik kan, udah motor, udah orang ronda, udah dangdutan gitu kan, pakai penutup telinga. Kalau misalnya dia nyamannya tidur kalau berisik, itu apa atau nggak apa-apa? Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau gelap, sebaiknya gelap, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau tidur dalam kondisi gelap, mata itu lebih resikonya untuk menderita gangguan penglihatan lebih rendah. Jadi kena misalnya, kan sekarang banyak mata minus, mata silinder gitu. Itu lebih rendah kalau anak itu dibiasakan tidur dalam keadaan gelap. Kalau nggak bisa gelap, redup. Tapi antara redup dengan gelap lebih baik mana? Gelap. Udah ya tadi ruangannya, jadwalnya. Terus lakukan ritual-ritual yang menenangkan tapi menyenangkan. Yaitu main bola kaki, pasti. Nggak ada main bola kaki itu yang tenang ya. Main bola kaki tenang. Bola dioper tenang. Malah nggak ada, nggak ada yang tenang. Oke. Jadi apa, Doksan? Mungkin dengerin musik-musik instrumen Thalia yang lembut ya. Gitu. Apalagi Doksan? Atau mungkin baca buku dengan lampu yang jangan lampu terang benderang tapi lampu baca aja. Atau dengerin musik. Tadi dengerin musik udah ya. Mungkin sikat gigi dulu, bersih-bersih. Mungkin tukar baju, piyama, berdoa gitu. Terus melakukan refleksi kehidupan ini mengapa begitu berat. Jatuhnya overthinking malah jadinya. Terus ngitungin, aduh hartaku ini kok segini-segini aja. Kok nolnya nambahnya cepet bener. Iya, nolnya makin segitu tapi digit depannya kok hilang. Jadi lakukan aktivitas ritual yang menenangkan tapi menyenangkan. Terus hindari aktivitas yang berat, terutama menjelang tidur. Juga hindari makan yang terlalu dekat dengan jam tidur atau terlalu banyak. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya, tapi intinya sebetulnya itu aja sih. Kalau siang jangan banyak minum kopi, jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Terus jangan minum alkohol, sahabat Sonora, karena alkohol memang membuat kamu mabuk tapi nggak baik. Karena ujung-ujungnya nanti akan membuat gangguan tidur juga. Itu dia sahabat Sonora, tadi tips-tipsnya udah ada ya, cara mengatasinya. Semoga tips-tips tadi itu bisa membuat sahabat Sonora kayaknya mulai deh ngikutin. Sebetulnya masih kurang sih melakukan gaya hidup yang sehat. Dokter Santi itu lagi. Biasalah makan yang benar, olahraga yang cukup, jangan stres, sehingga tidurnya bisa baik. Tapi ya sih olahraga yang cukup, kalau olahraga tuh pasti kan habis capek kan akhirnya dipaksa untuk aktivitas yang iya. Apalagi kalau olahraganya di tempat yang terang, karena badan itu dilatih untuk membedakan ini gelap, siang, ini. Nah, dan malam juga jangan banyak pakai segala sesuatu yang menimbulkan cahaya, karena badan jadi bingung gitu. Ini masih siang kok ternyata gitu. Otak sirkadian. Iya. Jadi melatoninnya nggak mau keluar, karena melatonin itu hanya keluar kalau gelap. Iya. Cocok nih habis ini. Cocok. DR Sesa Uli S yang tidak bisa tidur. Enggak dong Doksan. Semoga bisa tidur ya. Sembuh ya. Bener, untuk Doksan, untuk Sesa, untuk sahabat Sonora juga, semoga semuanya bisa tidur sehat-sehat. Jadi apapun aktivitasnya tetap, kalau udah sampai di rumah, udah sampai di kos, buatlah aktivitas yang menenangkan.
dan menyenangkan. Jangan aktivitas-aktivitas berat kemudian dilakukan lagi, ya. Itu tadi sahabat Sonora untuk episode di kali ini. Kita nanti ketemu lagi dengan episode-episode lainnya ya Doksan ya. Ditunggu ya kira-kira mau bahas apa kita ya. Atau boleh mungkin... nggak kalau ada yang mau request? Boleh dong. Kemana sih Doksan kalau mau request Doksan? Di bawah ini komen. Komen. Tolong ditulis ya. Kalau subscribe apa sebelah di mana? atas? Janjiannya Enggak, di bawah, di bawah aja. Subscribe sebelah mana Doksan? Sebelah sini deh. Sini dong. Oh ya, Sini subscribe sebelah sana. Like sebelah mana? Like sebelah sini. Benar. Share sebelah mana? Share sebelah bawah. Masih sana juga. Sebelahnya like dia biasanya. Sebelahnya lagi. Situ. Kalau komen baru di bawahnya. Benar. Ya, gitu. Intinya gitu ya, sahabat Sonora ya. Tagline-nya dulu dong Sat, karena Jangan apa? lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Ketemu lagi di episode lainnya. Bye bye. Dah.